Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Afna Anggiani dengan NPM 2459201058 dari kelas 4C. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas sistematik literatur review atau SLR dengan tema pengembangan sistem e-learning. Nah, di sini saya sudah membandingkan 5 jurnal terdahulu. Yang pertama ditulis oleh Muhammad Ruslan Maulani Supriyadi Novia Riza dengan nama Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan dengan judul Implementasi e-learning untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran sehingga lebih interaktif dan menyenangkan. Latar belakangnya, penggunaan e-learning dilakukan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Namun dalam proses pelaksanaannya, e-learning masih dirasa kurang interaktif dan beberapa siswa merasa jenuh. Hal ini mendorong penulis menjadikan e-learning sebagai media yang menyenangkan dan aktif. Dengan metode pengembangan waterfall yang dikembangkan oleh Summerville. Dengan hasil pengembangannya, yaitu sistem dapat menyediakan materi pembelajaran dan soal latihan tentang learning games. Kelemahannya, sistem ini tidak memfasilitasi pengajar dalam membuat learning games. Jadi yang dimaksudkan ini, di dalam sistemnya itu sudah ada learning games, tetapi para guru tidak diperkenankan untuk membuat learning games yang baru. Yang kedua, ditulis oleh Claudia Gloria Maki, Ferdinand Isangkop, Made Krisnanda, yaitu Journal of Informatics Engineering dengan judul Pengembangan e-learning berbasis web di SMA Yadika Langowan. Dengan latar belakang proses belajar yang dilakukan SMA Yadika Langowan masih terpaku dalam kelas saja. Penelitian ini bertujuan untuk membantu permasalahan dengan membuat e-learning berbasis web. Pengembangan ini menggunakan metode Dynamic System Development Method. Dengan hasil pengembangan yaitu situs web bisa menampilkan informasi sekolah. Dengan e-learning, proses belajar bisa dilakukan online dimanapun dan kapanpun. Kemudian kelemahannya, web ini tidak ada fitur bagi pendaftaran siswa baru dan tidak ada video conference setiap mata pelajaran, dan kurangnya peran aktif admin dalam memperbarui informasi di sekolah. Kemudian yang ketiga ditulis oleh Mario Stefanus Johannes Fernandes Andri dengan nama Jurnal Fasilkom, judulnya Pengembangan Aplikasi E-Learning Berbasis Web Menggunakan Model Waterfall pada SMK Strada 2 Jakarta. Pada penelitian ini, SMK 2 Strada Jakarta memiliki permasalahan dalam proses pembelajarannya yang masih menggunakan metode tradisional dan sangat terbatas penyampaian materi yang diberikan oleh guru, sehingga menurunkan minat belajar siswa. Nah, metode pengembangan yang dilakukan adalah System Development Life Cycle atau SDLC Waterfall. Hasil dari pengembangan web ini bisa diakses oleh siswa ataupun guru untuk proses belajar mengajar secara online. Kelemahannya di sini, fitur-fitur yang dikembangkan oleh SMK Strada 2 ini tidak ada pengembangan lanjutannya. Kemudian jurnal yang keempat ditulis oleh Eka Permana Putra
Agung Driyayudi, Agus Iskandar, dengan nama jurnal Journal of Information System Research, dengan judul Pengembangan e-learning management system untuk tingkat sekolah dasar berbasis website dengan metode agil. Dalam penelitian ini, masalah yang timbul dalam lingkungan sekolah adalah belum adanya wadah khusus untuk murid dan guru mendapatkan materi pembelajaran dan pengumpulan tugas, dokumentasi pengetahuan, materi pembelajaran yang tidak tersimpan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode agil. Hasil dari pengembangan web ini mewujudkan aplikasi media yang aktif dan interaktif sesuai dengan anak yang memiliki gaya belajar visual. Kelemahannya pada pengembangan ini kurangnya pembaharuan informasi yang terdapat dalam aplikasi, lalu kurangnya konten pembelajaran dalam aplikasi, kurangnya animasi gambar pada aplikasi. Kemudian pada pengembangan selanjutnya ditulis oleh Anna Raja Sabarudin Fitri Jastian dengan nama Jurnal Sistem Informasi Akuntansi, dengan judul Perancangan Sistem Informasi E-Learning berbasis web studi kasus MK Mandiri. SMK Mandiri Pontianak merupakan sekolah berbasis komputer yang awalnya media yang digunakan untuk komunikasi antara guru dan murid adalah sosial media WhatsApp saja, yang kemudian untuk memberikan materi, tugas, ataupun informasi lainnya. Namun penggunaan grup WhatsApp tersebut dirasa masih kurang efektif untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, metode yang digunakan dalam pengembangan ini yaitu model SDLC Waterfall atau System Development Life Cycle. Kemudian hasil dari pengembangan tersebut adalah sistem e-learning yang juga lebih memudahkan siswa dalam mengakses materi pelajaran, tugas-tugas maupun ujian melalui laman e-learning ini. Nah, pada pengembangan ini kelemahannya adalah kurangnya fitur presensi siswa secara online ataupun ruang diskusi online untuk guru dan murid. Jadi kurangnya di forum diskusi dan presensi siswa secara online. Lalu yang keenam yaitu dari usulan saya sendiri dengan judul Pengembangan Sistem E-Learning Interaktif dengan Diskusi Aktif dan Analisis Partisipasi. Dengan latar belakang pembelajaran online sebelumnya masih kurang interaktif karena belum tersedia fitur diskusi aktif dan monitoring partisipasi mahasiswa. Di sini ada usulan penelitian. Nah, di sini pengembangan yang ingin saya lakukan adalah pengembangan sistem e-learning berbasis web dengan fitur forum diskusi aktif, monitoring aktivitas mahasiswa, lalu ada notifikasi bila siswa tidak aktif dalam forum belajar, dan analisis partisipasi pembelajaran untuk meningkatkan interaksi, serta efektivitas proses belajar mengajar. Nah, di sini jadi lebih terlihat gitu siapa saja mahasiswa atau siswa yang tidak aktif dalam forum diskusi karena sudah terdapat notifikasinya sendiri. Jadi kalau misalkan ada siswa yang tidak aktif, mereka akan diberikan notifikasi lewat website e-learning tersebut. Kemudian di sini kelemahannya belum diimplementasikan karena di sini masih bersifat usulan penelitian. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.